يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara anfusakum wa ahlikum naran wa qutuhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ilatun sidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tunzawna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum bayudkhilakum jannat wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhjillahun nabiyya wallatina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina ahadihim wa bi amanihim yaquluna rabbana amin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir.
artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Tadabbur surat At-Tahrim 6-8. Surat At-Tahrim diturunkan di Madinah yang terdiri dari 12 ayat, 254 kalimat, dan 1067 huruf. Makro ayat Taubat pada ayat 6 dan 7 artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan pada ayat 8 merupakan panggilan, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan surat yang kita baca ini bisa menjadi booster iman kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk senantiasa mengingat dosa-dosa kita, untuk senantiasa mengingatkan diri kita serta keluarga kita dari siksa api neraka. Surat ini dinamakan dengan nama ini karena pada awal surat ini dan juga sebab turunnya adalah Rasulullah mengharamkan bagi dirinya madu untuk membuat sebagian istrinya senang dan ridho. Keselarasan awal surat dengan akhirnya, surat ini dimulai dengan pemaparan contoh dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tak kala menceritakan peristiwa itu,
Dan Allah memberitahukan hal itu kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan dari Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka tak kala Muhammad memberitahukan pembicaraan, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah telah melindunginya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolong pula." Kemudian diakhiri dengan pemaparan sebuah contoh dari istri-istri dari dua nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Allah berfirman, yang artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba Allah yang soleh. Di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Hal ini agar menjadi penjelas urgensi dari peranan wanita dalam keluarga dan pengaruhnya di tengah masyarakat dan umat. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.